adik-adik sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu dan bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini itu agak membingungkan, agak kontradiktif dengan ajaran kalau diperhatikan secara sepintas, agak kontradiktif dengan ajaran yang biasa dikasihkan oleh Yesus. Ajaran utama dan pertama dari Yesus adalah hukum cinta kasih. Kita diajarkan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi coba lihat secara sepintas bacaan pertama tadi, bacaan Injil tadi diawali. Jika seorang datang kepadaku, kata Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya dan seterusnya. Ini kata kerja yang digunakan dalam ini agak berbeda dengan ajaran utamanya. Ajaran pertama adalah ajaran cinta kasih. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, kalau orang datang kepadaku dan tidak membenci orang lain, maka dia tidak dapat menjadi muridku. Kalau sepintas sepertinya bertolak belakang apa yang diajarkan. Tapi mari kita perhatikan baik-baik ajaran Yesus. Ketika membaca teks kitab suci, kita orang Katolik diharapkan tidak hanya mengutip ayat per ayat atau teks per teks saja, karena bahaya. Di kitab suci itu mulai dari yang paling baik ada, tapi di dalam kitab suci yang paling jahat pun juga ada. Banyak orang mencari pembenaran dengan mengutip teks-teks kitab suci saja, satu-satu ayat dikutip bisa menjadi pembenaran. Maka hati-hati kalau baca kitab suci, lihat konteksnya secara keseluruhan. Nah, mari kita lihat teks kitab suci ini. Yesus memulai tadi bacaan Injil itu, Yesus dikatakan pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi, waktu Yesus datang ada di dunia, dia itu seperti superstar. Dia itu seperti idol yang diikuti oleh banyak orang. Banyak orang selalu mau berjumpa dengan Yesus, banyak orang selalu mau mengikuti Yesus, selalu mau berdekat dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus membuat banyak mujizat. Hanya dengan menyentuh ujung jumbainya, seorang perempuan menjadi sembuh. Hanya dengan berdoa, 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang laki-laki. Dan begitu banyak mujizat dibuat oleh Yesus, menyembuhkan orang buta, mentahirkan orang kusta, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Sehingga banyak orang berduyun-duyun mau dekat dengan Yesus, mau mengikuti dia. Tujuannya untuk diri orang itu, supaya saya sembuh, supaya keluargaku bisa bangkit kembali, supaya saya bisa sehat. Jadi tujuannya untuk melihat Yesus, untuk mengikuti Yesus, untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya. Nah, ini yang kemudian mau dibalik oleh Yesus, mau dikritik oleh Yesus. Dan ini bisa-bisa juga terjadi pada diri kita sekarang ini. Anak-anak sekolah kalau mau dekat-dekat ujian, rajin sekali berdoa. Supaya apa? Supaya dikasih nilai bagus. Dikasih nilai bagus. Kita kadang-kadang ketika ada masalah rajin berdoa supaya masalah kita diselesaikan. Ibarat orang yang mengikuti Yesus tadi itu, dia sakit, dia mau dekat dengan Yesus supaya sembuh. Kita rajin berdoa supaya usaha-usaha kita bisa lancar. Itu tidak salah, tetapi hati-hati ketika kita mau mengikuti Yesus, mau dekat dengan Yesus hanya karena menginginkan sesuatu. Maka banyak orang mengikuti Yesus dalam teks kitab suci tadi karena dalam tanda kutip ada maunya, ada yang diinginkan. Maka hati-hati, jangan-jangan kita juga pergi ke gereja karena ada yang kita inginkan untuk diri kita ya. Maka hati-hati. Padahal sebenarnya kita menjadi orang beriman, kita mengikuti Tuhan bukan pertama-tama karena kita meminta, mengharapkan, menginginkan sesuatu untuk diri kita. Karena segalanya sudah dikasihkan oleh Tuhan.
Diri kita, nyawa kita, badan kita, segala yang kita miliki ini adalah dari Tuhan. Kadang-kadang saya iseng bertanya kepada mulai dari anak-anak bahkan sampai ke ibu-ibu dalam retret atau dimanapun, biasa saya bertanya, adek lahir dari siapa? Adek yang di depan, lahir dari mama. Mana mamanya? Oh, ada di samping. Mamanya adek lahir dari siapa? Dia tanya dulu mamanya. Mamanya adek lahir dari mamanya ya? Atau oma atau nenek? Nenek lahir dari mamanya nenek. Mamanya nenek lahir dari neneknya nenek. Neneknya nenek lahir dari mamanya neneknya nenek. Mamanya neneknya nenek lahir dari neneknya neneknya nenek. Neneknya neneknya nenek lahir dari mamanya neneknya neneknya nenek. Mamanya neneknya neneknya nenek lahir dari neneknya 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 nenek. Tarik nafas dulu. Neneknya 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 nenek lahir dari mamanya neneknya 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 nenek. Dan mamanya neneknya 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 nenek akhirnya lahir dari, kalau sudah capek itu nenek moyang. Dan nenek moyang manusia adalah nenek moyangku seorang pelaut. Itu menurut lagu. Menurut teori Darwin, teori evolusi, nenek moyang manusia adalah kera, monyet. Dan menurut teori kitab suci, nenek moyang manusia adalah Adam dan Hawa. Anda termasuk teori yang mana? Menurut lagu kah? Menurut teori evolusi atau menurut teori kitab suci? Oh, teori kitab suci, saya kira menurut teori evolusi. Dan menurut kitab suci, Adam dan Hawa pun berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Maka kalau kita telusuri, adik yang ada di depan ini, kalau ditelusuri, akhirnya berasal dari Allah. Badannya, hidupnya, bahkan segala sesuatu yang ada pada dirinya berasal dari Allah. Bahkan menurut teori kitab suci, nenek moyang manusia, teori evolusi nenek moyang manusia adalah kera. Ini dikatakan oleh Darwin. Pertanyaan selanjutnya, kera dari mana coba? Kera dari mana? Dari mamanya. Mamanya kera dari mana? Jawab sendiri dan seterusnya. Maka berdasarkan teori apapun, segala sesuatu kita yang kita miliki, terutama tubuh, jiwa, raga kita, dari Allah. Maka tugas dan tanggung jawab kita pertama-tama adalah dekat dengan Allah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala pemberiannya. Bukan untuk mengharapkan sesuatu, ada yang diinginkan. Tetapi kita pertama-tama datang ke gereja, berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan seperti yang diinginkan dalam bacaan teks tadi, mengikuti Yesus karena ada sesuatu, ada yang diinginkan untuk dirinya. Dan sebenarnya kalau diperhatikan, akhirnya apa yang dimaksudkan oleh Yesus ini sejajar atau sama dengan ajaran yang pertama dan utama, yaitu cinta kasih. Karena cinta kasih mengajarkan orang untuk memberi. Kasih, ya, kasih dalam bahasa Indonesia itu artinya memberi, bukan meminta atau menuntut atau mengharapkan. Oleh karena itu dikatakan ada 4 hal yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang pertama tadi. Kita membenci bukan berarti tidak suka sama orang, tetapi bagian kesimpulan tadi dikatakan meninggalkan, melepaskan diri dari segala miliknya. Itu yang dimaksudkan. Maka membenci lebih pada arti bisa melepaskan diri. Yang kedua, supaya bisa menjadi pengikut Kristus adalah memanggul salib dan mengikuti Dia. Dan yang ketiga, untuk menjadi pengikut Kristus bukan hanya pengikut yang begitu saja. Kalau datang hari Minggu ya orang pergi ke gereja hari Minggu ya kita juga pergi ke gereja. Orang berdoa yang kita juga berdoa. Tetapi kita punya perencanaan. Tahu dengan matang apa yang kita lakukan. Ini kelemahan kita orang Katolik biasa. Maka banyak anak-anak muda biasa pindah gereja atau pindah agama
Karena baru ditanya tentang Maria, tentang Allah Tritunggal, tidak tahu menjawab, langsung kayaknya salah ini ajarannya Katolik, pindahlah ke agama lain atau pindah ke gereja lain. Oleh karena itu diibaratkan tadi orang yang mau membangun menara atau mau pergi berperang, direncanakan dulu, dipikirkan matang-matang, saya betul-betul bisa mengimaninya atau tidak, supaya iman saya betul-betul menjadi bukan iman ikut-ikutan, tetapi iman yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau ada lawan datang menyerang, saya sudah siap dengan ini. Sehingga saya sendiri tidak dipermalukan. Dan akhirnya yang keempat, dengan demikian setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku, sabda Tuhan. Saatnya nanti kita akan melepaskan segala sesuatu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan semoga dengan demikian kita pun juga nanti bisa bersatu dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Semoga demikian.